Halo good listener. Kembali lagi bersama podcast Kata Mirando, selaraskan aksi dengan mimpi. BTW, pakaps. Apa kabar good listener semuanya? Kabar baik tentunya ya. Kalau ada masalah-masalah kecil, percaya aja sih, solusinya pasti ada dan pasti jauh lebih besar daripada masalahnya. Yang penting pikiran kita tetap positif, tidak berpikir yang aneh-aneh, negative thinking apalagi sampai overthinking. Karena overthinking itu haram. Canda-canda, overthinking itu kagak sampai haram lah ya. Mungkin makruh dah. Makruh. Karena overthinking hanya bakal nambahin beban otak kita wae dan bisa-bisa menambah mudarat lagi. Jadinya masalah yang kecil tadi gara-gara kitanya yang overthinking lah kagak selesai-selesai itu masalah. Seharusnya masalah itu bisa diselesaikan dengan kata iya atau tidak, malahan berlarut-larut jadi masalah yang panjang dan pelik sekali. Layaknya sebuah pepatah, al-aqlus salimi fi jismis salim, yang artinya itu di dalam akal yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Atau juga bisa mensana in corpore sano, yang artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Yang inti keduanya adalah sehat akalnya, sehat pula jasmaninya. Nah, itu dia listener. Jadi, yang namanya overthinking itu sangat tidak dianjurkan karena bisa memperburuk keadaan. Tapi kalau dalam posisi untuk mewanti-wanti sebuah kejadian yang tidak diinginkan, itu boleh kagak sih? Nah, kalau ini saya akan jawab menurut pandangan saya ya. Sebelum itu, bagi good listener yang baru bergabung bersama PD kami, podcast Kata Mirando, bolehlah ya untuk di-subscribe channel ini. Dan juga biar good listener juga mendapatkan update terbaru dari PD kami, boleh untuk diaktifkan lonceng notifikasinya. Dan good listener juga boleh untuk follow Instagram saya di @mirando22. Serta kalau ada yang ingin disampaikan oleh good listener, silakan ditulis di kolom komentar atau DM ke akun Instagram yang telah disebutkan tadi. Dan saya ucapkan semoga terhibur dan juga bermanfaat bagi good listener semuanya. Bicara Overthinking, apa sih makna sederhana dari kata itu? Maknanya adalah berpikir berlebihan. Itu yang sederhananya. Dulu waktu zaman saya berorganisasi di masa aliyah atau SMA, kalau lagi mau ngadain event yang melibatkan berbagai pihak tuh, kita itu sering diajarkan ambil buruknya dulu. Kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, lantas tindakannya apa? Kalau tidak ada persiapan. Tapi kalau sudah dipersiapkan, kita bisa mengantisipasinya. Nah, sebenarnya sama nggak sih antara overthinking dengan berpikir dari arah negatif atas sesuatu yang kita agendakan? Ya, saya kira kurang lebih ada persamaannya. Sama-sama berpikir berlebihan ke arah negatif. Karena berpikir mulai dari arah yang negatif merupakan gerbang yang terbuka dan bisa-bisa saja masuk ke dalam lingkup overthinking. Kemarin saya bincang-bincang dengan salah satu organisator ya, dan dia menekankan jangan sampai masuk ke dalam perangkap overthinking atau overthinking trap. Kenapa? Karena kalau terjebak dalam pergulatan overthinking, yang rugi adalah diri kita sendiri. Waktu dan tenaga hilang percuma sehingga membuat kita kurang percaya diri dengan apa yang akan kita tampilkan. Memikirkan sesuatu yang tidak perlu untuk dipikirkan hanya akan membuat otak kita bekerja keras namun tiada hasil. Itu dia overthinking trap. Sebenarnya overthinking itu adalah skema pemikiran kita yang berlebihan. Memikirkan hal-hal yang sangat kurang pantas untuk dipikirkan. Contohnya nih,
ketika kita mau nampilin sesuatu seperti pidato, menyanyi, dan lain-lain yang kita bakalan nampilin itu seorang diri. Berbeda kalau kita nampilnya secara kelompok, karena kan itu bisa spotlightnya itu ke A, B, C. Tapi kalau kita nampili individu, spotlightnya itu atau sudut pandangnya itu terpaku terhadap kita itu sendiri. Ketika kita mau tampil, perasaan nervous itu pasti ada. Tapi jangan sampai karena kita nervous sehingga kita overthinking. Kita memikirkan bagaimana kalau audiens tidak suka dengan apa yang kita sampaikan. Atau bagaimana kalau penilaian yang mereka berikan kepada saya sangat jelek. Bisa jadi juga bagaimana kalau mereka melihat pakaian saya dan mereka kira tidak sesuai dengan penyampaian saya. Terus kita pikirkan itu bagaimana mereka. Selalu mereka yang kita pikirkan. Seharusnya yang kita pikirkan itu adalah persiapan penampilan kita. Sudah matang atau belum persiapan kita? Rasa gugup kita sudah bisa diatasi atau belum? Nah, ini yang harus kita pikirkan. Kita memikirkan hal-hal yang berkaitan erat dengan diri kita, bukan malahan memikirkan mereka. Padahal mereka pun yang melihat kita, memandang kita itu biasa-biasa saja gitu loh. Nyinyir ya nggak bakalan juga secara frontal diteriaki di sebuah kontes itu, lu jelek, lu nggak bagus, turun, kan nggak mungkin ya. Kagak tau lah kalau yang seperti itu masih layak enggak untuk disebut sebagai manusia. Yang namanya manusia kan punya akal untuk berpikir dan lain-lain. Artinya manusia lain akan bersikap selayaknya manusia juga kepada kita. Hanya kita saja yang memikirkan kalau mereka akan menerkam kita layaknya monster. Karena kita berpikir bahwa akan ada monster yang menerkam kita, akhirnya muncul di dalam mindset kita bahwa memang akan ada betul-betul monster yang siap menerkam kita di depan kalau kita salah langkah. Karena kita berpikir seperti itu, kejadiannya kita emang salah langkah. Kita ngeblank, lupa, dan akhirnya perform kita gagal total. Itu good listener. Dan yang namanya manusia kan tidak luput dari salah dan dosa. Artinya setiap perkataan, perbuatan, dan apapun yang kita lakukan itu pasti ada cacatnya. Dan itu kalau terjadi cacat yang besar, maka semua orang bisa mengetahui itu. Maka kita harus bersikap, I don't care what will people think, what will people say. Itu kalau kata Master Deddy Corbuzier. Dan kalau cacat itu setengah-setengah, ya orang-orang mungkin memaklumi. Dan kalaupun cacatnya itu hanya kita yang tahu, maka perbaiki sebaik mungkin dan sesegera mungkin. Dan yang tak kalah penting, kita harus punya support system yang selalu membantu kita, meluruskan kita, dan menguatkan kita. Dan selalu meyakinkan kita bahwa yang kita tampilkan itu sudah bagus. Maka akan terlihat sangat bagus kalau kita tampil dengan percaya diri. Orang-orang pastinya ada, baik yang secara terang-terangan ataupun yang secara sembunyi-sembunyi. Jika kritikan itu sampai ke telinga kita, maka ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Kalau ada kritik yang konstruktif ya, yang disampaikan oleh orang-orang secara langsung, maka jangan lupa untuk berterima kasih kepadanya. Karena dia juga berharap yang terbaik kepada Anda, saya, dan kita semua. Kalau kita overthinking kepada mereka yang bakalan melihat kita dengan sebelah mata, maka tugas kita adalah membuat mereka memandang kita dengan banyak mata. 2 mata kepala, 2 mata kaki, 2 mata tangan, dan 1 mata hati. Dan buat mereka yang kita kira bakalan merendahkan kita itu, memberikan standing ovation kepada kita dan kagum terhadap penampilan kita. Kurangi overthinking terhadap segala sesuatu, karena hanya kita yang overthinking, hanya kita. Oleh karena itu, ubah overthinking menjadi positive thinking yang jauh lebih baik dan jauh lebih bermanfaat bagi kita. Itu good listener. Gimana good listener? Sudah nggak perlu lagi ya berhubungan intens dengan overthinking. Semoga bermanfaat. Sekian podcast kita kali ini. Nantikan next video kami bersuara, selaraskan aksi dengan mimpi. Saya Regi Mirando. See you next time, good listener. Bye bye.